anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain amin wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'i ustadina wa ustadi ustadina wa li jami'i awliya isma wa li jami'i awliya Indonesia wa li jami'i awliya dunya wa li jami'i asy jami'a ahdathil ulama radhiyallahu anhum wa sa'adatin sufiyatil muhaqqiqin wal ulama al-amilin wal aimatil mujtahidin Allah ta'ala yaqina bi hidayatihim wa yumidduna bi madatihim wa yanfa'una bi barakatihim wa awadihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, patut senantiasa kita panjatkan karena atas karunia-Nya lah pada malam hari ini di penghujung kegiatan kita, tepatnya pada 15 hari dari bulan Ramadan. Insya Allah kita sudah menghatamkan Al-Quran dan insya Allah ini adalah kajian kitab Tasawwuful Ibad khusus di bulan Ramadan. Kita akan akhiri pada malam hari ini, tepatnya pada makalah yang ke-18 yang kebetulan itu berisi tentang masalah harta, masalah kaya, masalah kekayaan dan masalah kemiskinan, yang artinya tanpa disengaja semoga biasanya orang-orang pada 10 hari kedua sampai 10 hari ketiga dari bulan Ramadan itu mulai tidak fokus lagi untuk meningkatkan amal ibadahnya, tapi lebih fokus untuk mencari bekal bendahara harta untuk kepentingan hari raya. Biasanya seperti itu. Semoga ditutup dengan akhir pada kajian pada malam hari ini kita tetap diberikan istiqomah oleh Allah untuk semakin meningkatkan amal ibadah kita, terutama 20 atau 15 hari terakhir dari bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau semakin memperbanyak amal ibadahnya, terutama di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Paling tidak 5 hari sebelum masuk pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kita juga mempersiapkan diri untuk semakin menata amal-amal ibadah yang perlu kita tambah untuk menyempurnakan amal Ramadan kita sebagai bekal kita meniru teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita diberikan kekuatan atas hal itu. Baiklah, pada malam hari ini kita akan bacakan redaksinya terkait tentang banyaknya harta dan harta yang biasa-biasa saja atau sekedar umum saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tawidahu asamina ta'asyara kakaping 18. Qala dawu sinten an Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuhnya kanjeng Nabi? Inna fi jam'il mani satemene iku tetep ing dalem oleh ngumpulake bondo. Apa khamsata asya, apa
khamsata asya limo piro-piro suwiji-wiji minas sifati bayane saking piro-piro sifat anlatmu matikang binoto. Jadi di sini langsung kebetulan kajian kita terakhir itu membahas tentang urusan harta yang menjadi kesibukan kebanyakan manusia menjelang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Semoga nanti kita tidak termasuk pada golongan yang ini yang memiliki sifat-sifat tercela dari banyaknya mengumpulkan harta. Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam proses mengumpulkan harta secara tidak langsung orang itu sedang mengumpulkan 5 sifat tercela. Apa 5 sifat yang tercela yang dikumpulkan oleh orang yang suka mengumpul harta? Yang pertama al-ana'ah. Al-ana'ah yang nyatani payah. Al-ana'ah nyatani payah ay al-dhullata. Ay al-dhullata keseino wa husulan masyaqqatin lan hasile masyaqqa fi jam'ihi ing dalam mulai ngumpulake mal ail mani tegese bondo. Yang pertama pasti rasa capek dan lelah dalam proses mengumpulkan harta. Itu adalah sifat yang tercela bagi mereka yang suka mengumpulkan harta, pasti itu. Jadi jangan kira orang yang mengumpulkan harta itu tidak capek. Di sini itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, yang pertama yang dimiliki oleh orang yang suka mengumpulkan harta pasti capek dalam proses mengumpulkannya. Yang kedua, kalau tidak mau capek ya jangan mengumpulkan harta. Apakah tidak boleh mengumpulkan harta? Boleh, kemarin sudah dijelaskan, nanti di belakang juga akan dijelaskan lagi. Yang kedua, wasyulalan sibuk an dzikrillah anto saking zikir maring Gusti Allah taala alaihi luhur sinten Allah. Bi islahihi sebab oleh baguse ing bondo. Ail mani tegese baguse ing bondo. Yang kedua, pasti dia juga akan disibukkan jauh dari bisa berzikir kepada Allah disebabkan karena upaya untuk memperbaiki pembendaharaan harta yang ia kumpulkan. Tidak usah ditolak, ini tidak usah ditolak karena ini pasti dimiliki oleh mereka yang suka mengumpulkan yang namanya harta. Kemudian yang ketiga wal khawfalan kuatir min salibi saking wong kang jabel maring harta utawa maring bondo. Ai akhiri tegese saking wong kang njupuk maring mal bil qahri kelawan terang-terangan au bil ikhtilasi utawa kelawan nyuri pandang titik-titik au bil ikhtilasi utawa kelawan nyuri pandang. Terus wasariki lan saking wong kang nyolong maring man. Ai akhiri tegese wong kang njupuk utawa nyolong ing man khafiyatan hale samar-samar. Yang ketiga yang pasti dimiliki oleh sifat jelek. Yang ketiga sifat jelek yang pasti dimiliki oleh orang yang suka mengumpulkan harta adalah memiliki rasa takut akan kehilangan hartanya, baik takut karena dicuri oleh orang lain secara terang-terangan atau kata lainnya itu adalah dirampok, atau dicuri atau dicurigai oleh orang lain. Itu pasti akan muncul bagi mereka yang suka mengumpulkan harta. Jadi kalau isinya cuma mengumpulkan harta, ini tidak usah ditolak, ini pasti akan dimiliki. Rasa takut hartanya dicuri orang lain atau dicurigai oleh orang lain. Terus yang berikutnya wahtimani ismil bakhili lan mempere jeneng bakhil linafsihi kedue awak dhewe ning wong wa mufaraqata sholihin. Yang kedua wahtimani ismil bakhili linafsihi. Yang keempat itu adalah kemungkinannya nama bakhil itu dimiliki oleh orang yang suka mengumpulkan harta. Jadi ini pasti rasa takut atau sifat yang akan dimiliki oleh orang yang suka mengumpulkan harta. Kemudian yang kelima itu adalah wa mufaraqatas sholihin lan oleh kepisahe maring wong kang saleh min ajlihi saking arahe wong min ajli khidmatil mali tegese saking arahe ngabekti maring
bondo. Yang berikutnya, sulit dia akan menemukan orang-orang yang murni untuk mengikuti dirinya. Rata-rata orang yang sudah suka mengumpulkan harta itu pasti akan didekati oleh orang-orang yang hanya ingin mendapatkan hartanya, entah itu lewat proses dia berkhidmat kepada dirinya untuk mendapatkan keuntungan, atau ke orang-orang yang hanya akan menjadi penjilat akar juga mendapatkan pendapatan dari harta yang dia kumpulkan. Itu adalah 5 sifat jelek yang pasti akan dimiliki oleh mereka yang suka mengumpulkan harta. Yang pertama capek, yang kedua itu sibuk dan tidak bisa untuk melakukan tumanina dalam berzikir kepada Allah. Terus yang ketiga takut hartanya itu dicuri oleh orang lain. Yang keempat kemungkinan besar nama bakhil atau sebutan orang yang cetil atau orang yang bakhil, orang yang cerai kalau kata orang Madura, itu disematkan pada dirinya. Dan yang terakhir itu adalah jauhnya dia dari orang-orang yang betul ikhlas dalam mendekati dan membantu semua kegiatan yang dia lakukan. Ini harus betul-betul kita sadari. Maka ke belakang kita harus punya pertimbangan gitu. Ke belakang apakah kita akan lebih fokus untuk beribadah ataukah kita fokus untuk mencari dunia. Lalu yang berikutnya di sini sebagai penutup, wa bitafriqi, dan bagi mereka yang sanggup untuk melepaskan dirinya dari harta, wa bitafriqi lakiku tetap dalam oleh ninggal utawa misah uang saking bondo, ail mani tegese misah maring bondo bi ijra'i kelawan oleh nglakoni uang iman ala sabilil khairi ing atase tedalan kebagusan. Apa khamsata asya'a limo pira-pira suwi-wiji aina sifati tegese saking pira-pira sifat al mahmudati kang pinuji. Lalu kemudian orang yang tidak terfokus kepada hartanya, tapi harta dikumpulkan hanya untuk digunakan untuk perjuangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan memiliki 5 sifat yang terpuji. Yang pertama, rohatan nafsi. Yang pertama, rohatan nafsi nyatane sampai awak, ail badane tegese sampai awak, minat ta'abi, minta abitolabihi saking payahe golek maring bondo, ail mani tegese golek maring bondo. Yang kedua, dia akan lebih santai dalam proses pencarian harta, karena tujuannya tidak menumpuk harta, tapi mau digunakan untuk perjuangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dia akan lebih santai dalam mengumpulkan harta yang mau digunakan untuk berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat terpuji pertama bagi mereka yang mengumpulkan harta, tujuannya adalah untuk berjuang di jalannya Allah. Terus kemudian sifat yang kedua itu adalah wal faragha lan luang utawa waktu subuh li dzikrillah kang dzikir maring Gusti Allah. Ain tabtili tegese fokus ila dzikrillahi maring dzikir maring Gusti Allah wal inqita'i lan megor penggawean khusus kanggo ibadah. Min hifdzihi saking jaga maring bondo air mani tegese bondo. Yang kedua, dia senantiasa tidak akan peduli dengan hartanya, terutama pada saat dia menggunakan kesempatannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan awal dia mengumpulkan harta memang untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dia juga tidak akan disibukkan untuk menjaga harta ketika dia sedang proses zikir atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat yang kedua yang akan dimiliki oleh orang yang memiliki harta tapi tujuannya adalah untuk berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga itu adalah wal amnalan ngerasa aman. Adamal khaufi tegese ora onone kuwatir min salibi saking wong kang nyolong maring bondo utawa man, wasari ilang wong kang nyolong maring man.
wa huwa al-akhir wa huwa utawi sarik iku al-akhir wong kang njupuk mim mahruzin saking barang kang den reksa bihafidin kelawan wong kang ngerso au bimakanin utawa ing dalem panggonan bila syabihatin kelawan tanpa serupa. Kemudian yang kedua, yang ketiga, pasti dia juga merasa aman dari hartanya akan dicuri oleh orang lain, karena pada hakikatnya dia bekerja sekali lagi tidak untuk mengumpulkan harta, tapi memang untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti rasa khawatir harta itu hilang, itu pun juga tidak akan ada, baik itu keperluan untuk menjaga hartanya ataupun tempat-tempat dalam dimakan yang bila syubhatin, atau tempat-tempat yang menjadi tempat untuk mengumpulkan hartanya, itu dia tidak akan pernah khawatir. Itu rasa aman ini akan dimiliki hanya bagi mereka yang mengumpulkan harta khusus untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu adalah waqtisa basmil karim lan berkoleh maring aran mulya li nafsi kanggo awak dhewe wong. Yang ketiga, yang keempat itu adalah kemungkinan besar dia akan mendapatkan nama mulia, baik itu dengan kata dermawan ataupun yang lainnya, ke atas harta yang sudah dimilikinya. Ya karena mau tidak mau ya pasti akan dia gunakan untuk sedekah, untuk perjuangan, untuk hal-hal yang sifatnya positif dan tidak untuk diri pribadi. Maka secara otomatis nama baik pun atau nama dermawan pun dia juga akan dapatkan. Kemudian yang terakhir, wa musahabatas sholihin lan oleh ngancani wong kang saleh bifirati krana oleh kepisah wong maring man. Kola dawu sinten Ba'dul Fusoha setengah wong kang ahli wong kang fasih judur rajuli utawi luman-lumane wong lanang iku yuhbibu demenake apa jud ing rijal ila adidadihi maring wong kang nglawan maring rijal wa bukhlu utawi bakhil rijal iku bibukti sebab bendune rijal man ila auladihi maring anak-anake rijal. Yang artinya itu adalah sebaik-baiknya harta seseorang itu adalah harta yang bisa membuat sayang atau cinta orang yang tidak sependapat dirinya. Dan bakhil-bakhilnya seorang laki-laki itu mungkin hanya karena dibenci oleh anak-anaknya. Ya paling itu sudah paling tidak disukai oleh anak-anaknya, ya karena anaknya itu dihidupkan bukan dengan hartanya, tapi dengan perjuangan yang harus ia lihat oleh anak-anaknya. Jadi anaknya itu tidak dihidupkan dengan kemewahan, tapi dihidupkan dengan perjuangan. Ya paling nggak senengnya anaknya seperti itu. Bapak ini suki tapi ngaku kok kasih itu kok opo boleh dewi gitu paling. Mentok itu sudah seperti itu, dan itu dinamakan bagus luman-lumannya orang laki-laki. Kata yang lain dari kalimat yang lain, terpujinya orang yang mengumpulkan harta tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul fusaha lan iku wa qala lan dawu sinten ba'dul fusaha setengah wong kang fasih khairul amwali utawi bagus-baguse bondo iku mah bondo istaroko kang bisa ngawulo apa mah hurron ing wong kang merdeka wa khairul amali lan bagus-baguse aman iku mah aman istahaqo kang bisa ngahati apa mah syukron ing sifat syukur. Kemudian sebagian ulama fusoha, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, itu ada mengatakan sebaik-baiknya harta itu ketika harta itu menjadi hamba orang yang merdeka. Jadi bukan harta yang menguasai orang yang memilikinya. Jadi sebaik-baiknya harta itu adalah harta
yang dikuasai oleh pemiliknya, tapi bukan sebaliknya. Dan sebaik-baiknya amal itu adalah amal yang bisa mendatangkan terhadap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga penutup dari kegiatan sampai tanggal 15 Ramadan ini dijadikan oleh Allah sebagai peringatan dan bekal kita menghadapi 15 Ramadan terakhir, menjadi amal ibadah yang semakin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Asri, doa kafaratul majlis, kemudian ditutup dengan pembacaan doa khatmil Quran. Ala hadiniyah wa la hadiniyatin solehah wa li qadai hajatina min hawaijina al-akhirah hasallallahu maqasidana yassalamu umurana wa rabbina al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallah.